Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al hasna isya sita sahla. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurus, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan pengajian Masjid Nurul Yakin, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah untuk bersujud kepadanya, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan kita menuju rumah Allah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dan juga semoga salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang bagaimana adab istri kepada suami. Udah praktek belum Bu kepada suaminya? Belum ya? Belum dipraktekin Pak? Lupa ya? Pada malam hari ini kita akan membahas sebaliknya, yaitu adab suami kepada istri. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istri itu punya hak terhadap suami dan suami pun begitu juga memiliki hak atas istrinya, ya. Maka sebagai seorang suami tentunya kita perlu juga memenuhi hak istri itu, sebagaimana kita menuntut kepada istri kita agar juga memenuhi hak-haknya. Bukan nuntut ya, nanti apa yang dituntut? Artinya sama-sama menunaikan tugas masing-masing, ya. Tunaikan kewajiban, jangan saling menuntut hak. Kita sepakat itu kemarin ya. Karena keterbatasan dan kekurangan kita sebagai suami maupun istri, maka kita berupaya untuk memenuhi hak-hak istri juga, sebagaimana istri juga berupaya untuk memenuhi hak-hak suaminya.
Jadi sama-sama punya hak. Maka tugas kita sebagai suami adalah berupaya untuk memenuhi hak istri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmizi, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan." Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian itu memiliki hak juga atas kalian. Jadi istri-istri, Pak, ya? Nggak sepakat Ustaz, istri aja gitu. Karena ada yang mau istri, Pak. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki hak atas istri-istri kita, dan juga istri-istri kita itu juga memiliki hak atas kita. Maka kemudian Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan seorang suami harus senantiasa ingat bahwa ia mempunyai kewajiban memberikan kepada istrinya sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta dari istrinya. Artinya saling menunaikan kewajiban. Kemudian kata kuncinya jangan saling menuntut hak, gitu. Karena kita tidak akan bisa sesempurna mungkin untuk memenuhi hak-hak masing-masing. Nah, kemudian apa saja adab-adab suami kepada istri itu? Di antaranya yang pertama adalah mempergaulinya dengan cara yang baik. Jadi bergaul dengan cara yang baik, karena dia itu partner kita menuju satu tujuan, yang puncak dari tujuan itu adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk mencari kesenangan dunia saja bersama istri, tidak. Tapi maka visi misinya adalah bagaimana kita hidup sehidup sesurga, menua bersama di dunia, dan kembali kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu visi misinya. Kalau hanya untuk tujuan dunia semata, oh selesai. Ya. Kadang-kadang udah berubah wajahnya, udah selesai kan gitu. Ya. Udah melirik yang lain. Begitupun ya, ibu-ibu misalnya kurang uang belanja, udah merepet kan gitu. Kalau hanya untuk tujuan dunia semata, nah kita tidak ingin rumah tangga atau ibadah kita yang panjang ini itu ibarat kapal itu karam di tepi, jangan. Di tengah boleh, jangan juga. Di tengah lebih berbahaya. Nah, bagaimana pelayaran ini ya sampai ke dermaga sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya dalam perjalanan rumah tangga ini nggak mudah. Saya yakin lah yang sudah jauh senior ya, saya yang udah tua-tua, udah yang ada mungkin 50 tahun menikah, pasti ada riak-riak dalam kehidupan rumah tangga, ya enggak? Mulus aja enggak perjalanan rumah tangga? Enggak mulus. Pasti ada riaknya. Kalau di awalnya iya, maka menikah itu kalau di awal-awal menikah itu ibarat di tepi pantai. Indah sekali pantainya. Ya walaupun terjadi banjir rob ya, santai aja. Semalam aja yang kena ya. Ya. Antem aja kita, namanya baru menikah. Indah sekali, semakin ombak, tinggi ombak itu semakin ini. Indah sekali kelihatannya. Dunia seakan milik berdua, yang lainnya ngontrak, numpang gitu. Nah, tetapi ketika nanti kapal mulai berlayar, ya, kapal ini mulai berlayar, itu biasa di awal-awal pelayaran itu terjadi juga riak. Karena biasanya ombak laut itu kan di tepi-tepi pantai
itu yang agak tinggi gitu. Nah, terkadang semakin ke tengah kapal itu berlayar, akan semakin kuat angin badai, ombak menghadap. Ya. Kalau yang dua ini, gitu kan, tidak serius untuk menghadapinya, tidak satu tujuan, ya, satu pengen kiri, satu pengen kanan, oleng tuh kapal. Apalagi dengan bertambahnya penumpang, itu semakin besar, ya, pengaruhnya. Bisa kapal oleng tuh dengan bertambahnya penumpang, dengan lahirnya anak-anak. Kadang-kadang kan ribut masalah anak. Apalagi bertambah penumpang yang satu lagi itu, gitu. Itu lebih berbahaya lagi, gitu kan? Ya. Bukan ngamuk lagi, gitu. Ya. Nah, kalau nggak kuat-kuat berlayar, itu bisa karam di tepi, bisa karam di tengah. Maka berupaya bagaimana orang-orang tua-tua kita dulu yang telah sukses mengarungi rumah tangganya, yang bisa menghadang riak-riak itu, gelombang itu, sehingga sukses dalam pelayarannya. Nah, beda ceritanya kalau dengan seorang tabi'in, ulama tabi'in, Surah Al-Qadhi. Surah Al-Qadhi itu selama menikah memang nggak pernah ribut sama istrinya. Padahal apa? Hari itu kenal, hari itu menikah. Bayangkan. Nah, ketika dia diutus ke Bani Tamim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk menjadi qadi. Nah, kemudian mampir di sebuah rumah. Kemudian ibunya itu bertinggal anak sama ibunya. Ibunya nyuruh anaknya untuk nyuguhin air. Nah, ketika nyuguhin air itulah, gitu, Surah Al-Qadhi melihatnya. Ini sudah ada yang punya belum? Gitu. Oh, belum, gitu. Kalau gitu saya mau lamar dia, kata Surah Al-Qadhi. Gentleman betul. Gitu. Siapa yang nggak sok kan, gitu? Baru kenal, diajak nikah, gitu kan? Nah, maka kemudian setelah sholat asar, kemudian pamannya wanita ini kemudian menemui Surah Al-Qadhi di masjid. Benar, engkau akan mau menikahi dengan ponakan? Iya. Akhirnya terjadi pernikahan sore itu. Kemudian setelah menikah, kemudian seperti biasa pengantin baru namanya masuk kamar, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat itu memang sunnahnya. Kalau bapak-bapak dulu gimana? Nah, kemudian setelah sholat sunnah, kemudian mereka saling berhadapan. Ketika akan menunaikan tugasnya Surah Al-Qadhi sebagai suami, kemudian ditahan. Sabar suamiku, kata istrinya. Kemudian apa? Istrinya itu apa? Mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus kayak mau beri ceramah, Pak. Iya. Dalam kisahnya itu pakai innal hamdalillah. Surah Al-Qadhi tertegun. Waduh, katanya. Malam pertama diceramain. Kemudian dikatakan setelah sampai mukadimah itu, engkau adalah orang asing bagiku dan aku tidak mengenalmu dan mengenal akhlakmu. Maka beritahulah kepadaku apa yang engkau sukai dan apa yang tidak engkau sukai. Termasuk beritahu siapa dari saudaramu yang tidak engkau sukai datang ke sini. Maka akan aku lakukan. Maka Surah Al-Qadhi, betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu kalau engkau benar-benar melakukan itu. Nah, ternyata betul. Inilah komunikasi pentingnya. Komunikasi di awal pernikahan itu begitu penting. Sehingga ketika dia komitmen dengan apa? Dengan janjinya itu, wanita itu betul-betul. Akhirnya nggak ada ribut dalam sejarahnya. Kalau kita kadang-kadang kayak minum obat ya, Bu. 3 kali sehari. Nah, tapi itulah seninya menikah. Ya. Jadi makanya tugas kita sebagai laki-laki adalah bagaimana kita menggaulinya dengan cara yang baik.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patuh, ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada kita dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kita disuruh bersabarlah. Ya. Karena menyatukan dua karakter yang berbeda itu sangat sulit. Tapi seninya lagi menikah itu, indahnya menikah itu karena apa? Berbeda karakter itu, gitu kan? Karena di situ tantangannya. Gitu. Karena mungkin kamu tidak akan menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, maka ini mengingatkan kepada kita, mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai dari sikap istri kita, yang kurang kita sukai, tetapi yakinlah bahwa masih banyak kebaikan-kebaikan istri kita itu, ya nggak? Kok nggak dijawab, Pak? Maka jangan diingat yang jeleknya saja, yang jeleknya itu hilangin. Karena juga kita sebagai suami pasti punya sisi yang tidak disukai oleh istri, ya nggak, Bu? Iya. Tuh sepakat ibu-ibu. Pasti ada yang nggak sukai. Tapi dia sabar. Kenapa? Karena masih banyak lagi kebaikan-kebaikan suaminya. Dia bertanggung jawab, ganteng, gitu kan? Ya. Kemudian uang belanja naik terus, gitu kan? Ya. Perhatian dan lain sebagainya. Begitupun kita sebagai suami, mungkin ada sesuatu yang tidak kita sukai dari istri kita, tapi masih banyak kebaikan-kebaikan. Dia telah merawat anak-anak kita, karena sedangkan kita pergi pagi pulang petang, kadang-kadang lembur nggak pulang. Gitu. Dia jaga anak kita. Dia cucikan baju kita. Walaupun ada uang di dalam saku, lupa kita ngambilnya, diambil juga, gak apa-apa. Banyak kebaikannya. Belum masak. Apalagi yang lagi viral itu kan, 10.000 di tangan istri yang baik. Cukup. Bisa gak, Bu? Itu hoa itu. Orang bawa 50.000 aja ke pasar, cuma sekantong kecil. Saya sering ketemu sama Pak Hamdan nih. Dia dagang di Pasar Cimeng. Kalau sama saya sama istri sering belanja, sering ketemu beliau. Jadi saya paham betul, ya, berapa uang belanja itu saya paham karena sering saya nganterin ke pasar belanja. Gitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan-kebaikan dari istri kita, walaupun ada sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, kita sepakat. Kita nggak suka kalau istri kita merepet, ya nggak? Cerewet gitu. Tapi lebih baik dia cerewet daripada diamin kita, Pak. Coba dia diam aja gitu. Apa-apa diam gitu. Oh ya, resah juga kita. Wah, kodrat wanita itu memang seperti itu. Nah, jangan sampai kita juga yang cerewet gitu kan. Maka jangan balas dengan cerewet. Maka banyak kebaikan-kebaikan dari istri kita yang kita ambil. Begitupun istri, banyak dari kebaikan-kebaikan dari suami. Maka jangan lihat ke satu titik saja. Kalau ke titik yang tidak sukai kita terus memandangnya, maka akan semua selesai. Tapi memang ya gitu. Pada bulan yang lampau kan kita sudah sampaikan hadisnya yang diingin oleh Rasulullah, bahwa apa? Biasanya wanita itu ketika kita sudah melakukan, suaminya sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, kemudian melakukan satu kesalahan, maka apa? Yang banyak kebaikan tadi itu hilang, ya Bu ya? Bahkan 40 tahun yang akan datang itu akan masih ingat dia. Kan gitu. Nah, itu bedanya perempuan. Maka jangan macam-macam sama perempuan.
menikah setelah Iya, belum ya? nanti ngalamin. Ini yang pertama ya. Yang pertama, mempergaulinya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, mencintainya dan menyayanginya sepenuh hati. Ya, sebagaimana kita berharap istri kita juga mencintai kita sepenuh hati, maka kita sebagai seorang suami juga mencintainya sepenuh hati kita. Ya, kalau dua ya separuh-separuh gitu. Jadi sepenuh hati. Maka di antara adab seorang suami kepada istri adalah mencintainya dan menyayangi sepenuh hati. Tidak pura-pura mencintai itu, enggak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, ya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Apa? Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu itu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah dari kasih sayang itu akan melahirkan sikap hidup untuk memenuhi hak-haknya dan penuh tanggung jawab. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma haqqun saujati ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apakah hak istri atas kami? Itu yang ditanyakan oleh, ya, dari Muawiyah bin Haidar ini. Apakah hak istri atas kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antut imaha iza ta'imta." Apabila kalian memberinya makan jika kalian makan, yaitu memberikan dia makan jika kalian makan, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Berikan makan kepada istri kita itu berupa makan. Kemudian watak suha izat tasaita, memberikan pakaian jika kalian berpakaian. Kemudian Rasulullah SAW melarang dengan keras kepada kita, wala tadribil wajah, dan janganlah kalian memukul wajahnya. Jangan memukul wajah. Ya. Jangan sampai tangan kita ini memukul istri kita, karena istri kita itu bukan samsa untuk dipukul. Ya. Tapi tangan kita gunakan untuk mencurahkan kasih sayang kepada istri kita, bukan untuk digampar bolak-balik, enggak gitu. Jangan, disayang istrinya. Maka hak istri yang harus kita penuhi adalah berikan dia tempat, berikan dia nafkah makanan, berikan dia pakaian, nanti juga berikan pendidikan, kan seperti itu. Ya. Jadi wajar kalau kalau istri sering ngomel-ngomel ke kita, mungkin karena nggak sabar gitu. Maka pelajarannya ibu bersabar juga dengan kondisi, ya, suami dengan keadaan suami. Tapi ada juga yang lagi viral, ya, tinggalin suami malah jadi kaya raya gitu. Update juga ya Ustaz, ya. Iya gitu. Jadi gitu. Jangan memukul wajahnya, kata. Berarti badannya boleh Ustaz? Enggak boleh. Jangan.
kakinya boleh, janganlah mukul-mukul kita. Nanti ada itu tahapannya, mukul itu ada. Tapi jangan sampai. Kemudian wala tuqabbih, ya. Dan jangan menghinanya. Jangan keluar kebun binatang, ya, kepada istri. Kan ada orang yang muda saja keluar kata-kata setan loh katanya, kan itu. Ada juga. Kalau kemudian ke anaknya anak setan gitu. Kemudian bapaknya siapa? Maka jangan kasar. Jangan kasar sama istri. Istri itu partner. Maka ingat dulu waktu baru-baru orang kesandung dikit aja sakit ya, yang digendong ya. Tapi kalau udah lama menikah punya anak kesandung, makanya matang itu pakai gitu. Berbeda gitu kan. Nah jangan. Bagaimana kita berupaya untuk apa? Tetap romantis sampai tua. Malu Ustaz? Enggak. Justru semakin tua kita semakin romantis. Karena sejatinya kita akan kembali berdua. Akan kembali berdua. Gitu. Saya aja belum tua udah ngerasain bagaimana berdua sekarang kan gitu. Anak udah pernah mondok, gitu. Tinggal berdua. Gitu. Nah, maka jangan kasar-kasar sama istri. Jangan mukul wajahnya, jangan hina dia. Kemudian wala tahjur ila fi baiti. Jangan tinggalkan dia kecuali di rumahnya. Artinya ini apa? Hak yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Rumah. Walaupun kontrak enggak masalah. Yang penting punya rumah. Walaupun mungkin satu kamar enggak di rumah. Kemudian yang ketiga, yaitu berlemah lembut kepadanya. Lemah lembut. Walaupun mungkin terkadang kita susah, tapi berupaya kita untuk bagaimana berlemah lembut kepada wanita. Ya. Karena memang wanita itu senang dengan kelemah lembutan, senang dirayu, Pak. Ya, senang dipuji, ya nggak Bu? Iya. Ya. Kalau lagi ngobrol tuh dengarin saja, walaupun udah 17 kali itu aja yang diulang ceritanya, gitu aja. Oh iya, gitu kan? Kan begitu kan Bu? Cerita yang diulang-ulang terus itu biasa ibu-ibu itu. Maka dengarkan saja, jangan dipatahin. Agak kemarin kau udah gitu, jangan gitu. Maka ngambek Pak. Langsung nyambung. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rifka la yakunu fi shay'in illa zadahu. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Indah sekali kalau dihiasi dengan kelemah lembutan. Gitu. Tapi sebaliknya, wala nuzi'a an shay'in illa sanahu. Dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka terjadi piring melayang, ya, ribut, gitu kan? Ya. Sampai tetangga pada tahu kalau kita ribut kan gitu. Nah, itu kenapa? Karena hilangnya sikap kelemah lembutan dalam keluarga. Maka kita diperintahkan untuk apa? Berlemah lembut. Ya, karena Rasulullah SAW juga sangat berlemah lembut kepada